Siapa nih yang penasaran sama perjalanan ajaib kura-kura dari telur hingga dewasanya? Biasanya perjalanan ini disebut dengan istilah embriologi. Yuk kita bahas. Embriologi berasal dari dua kata, yaitu embrio dan logos. Embrio sendiri dapat diartikan sebagai buah yang belum dilahirkan, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, embriologi adalah ilmu yang mempelajari perkembangan makhluk hidup sebelum dilahirkan. Perkembangan embrio menunjukkan adanya kesamaan pada fase-fase perkembangannya, guys. Pada periode embrio didefinisikan sebagai waktu dimulai dari terjadinya fertilisasi sampai pada fase awal dari perkembangan organ. Nah, lama waktu yang diperlukan kura-kura ini mengalami tahap embriologi yang sangat bervariasi, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungannya. Secara umum, periode inkubasi telur kura-kura ini berkisar antara 45 hari hingga 90 hari. Selanjutnya, perkembangan embriologi kura-kura. Mari kita intip perkembangan embriologi kura-kura. Fertilisasi pada kura-kura terjadi secara internal. Jantan memindahkan spermanya ke dalam tubuh betina selama kawin. Betina dapat menyimpan sperma untuk digunakan nanti. Ketika siap bertelur, telur-telur dalam tubuh betina dibuahi dan kemudian dikeluarkan ke dalam sarang yang telah digali betina. Selanjutnya, proses bertelur. Perilaku bertelur dan membangun sarang sangat beragam di antara reptil, mulai dari hanya meletakkan telur di tempat yang cukup cocok hingga membangun sarang dengan persiapan yang rumit. Beberapa reptil juga memberikan perawatan pada telurnya. Kura-kura biasanya menggali lubang untuk telurnya dengan menggunakan kaki belakang, memilih lokasi sarang dengan hati-hati, menggali lubang telur dan menutupnya kembali. Tahap embriologi. Tahap pertama, blastopori terlihat jelas di bagian belakang atas embrio. Kamal chormodosoderma menghubungkan blastopori dengan permukaan bawah embrio. Mesoderm mulai memadat di bagian depan dan belakang cakram embrionik. Tahap kedua, blastopora berbentuk U. Kamal chormodosoderma memanjang ke depan di permukaan bawah embrio, lalu embrio akan berkembang lebih lanjut. Selanjutnya tahap ketiga, gambar 1A. Pada tahapan ini somit tidak terlihat, lipatan saraf dan kepala mulai terbentuk, notokot terlihat dengan jelas. Tahap keempat, gambar 1B, 3 somit berpasangan muncul, pembentukan lipatan saraf memanjang di sepanjang sisi dorsal embrio. Tahap 5, gambar 1C, 5 somit berpasangan muncul, lipatan saraf mulai menyatu secara anterior, portal usus anterior telah terbentuk. Tahap 6, gambar 2AB, 5 pasang somit terbentuk, proses calon bagian depan otak terlihat jelas dan pembentukan vesikel optik struktur awal mata dimulai. Tahap 7, gambar 2CD, 9 pasang somit terbentuk, lengkungan mandibular terlihat jelas, dan pulau-pulau darah terlihat, portal usus anterior bergeser ke belakang. Lalu tahap ke-8, gambar 2EF, 14 somit berpasangan muncul, stomedium telah terbentuk dan tonjolan perikardia memiliki anlega jantung berbentuk S. Pada tahap ke-9, gambar 3AB, 20 somit terbentuk, neuropores tertutup, celah faring pertama terbuka dan lengkungan faring kedua dan ketiga terlihat. Selanjutnya tahap 10, gambar 3CD, 25 pasang somit terbentuk, keempat celah faring terlihat dengan celah pertama, kedua, dan ketiga terbuka. Tahap 11, gambar 3EF4, 30 pasang somit terbentuk, keempat celah faring terbuka, dan lengkungan faring keempat terlihat. Lalu pada tahap ke-12, gambar 5AC, somit sudah mulai sulit dihitung. Celah faring keempat telah ditutup dan yang kelima telah terlihat, alur nasolectrimal dan sinus cervix telah terbentuk. Tahap 13, gambar 5D F6AB, pertumbuhan eksternal pada lengkungan faring sangat berkurang, mandibular adalah posterior mata, portal usus anterior telah bergeser ke posisi sentral pada batang embrio. Tahap selanjutnya yaitu tahap 14 yang ditunjukkan oleh gambar nomor 5G, H, dan I. Pada tahap ini lengkungan faring dan alur nasolakrimal telah menghilang, usus telah terdorong ke loop eksternal dan anggota badan mulai terlihat samar-samar.
Selanjutnya, pada tahap 15 yang ditunjukkan oleh gambar 6CD dan 7AB, sinus serviks telah ditutup dan ektoderm karapasial mulai berdiferensiasi dan kaki depan memiliki siku. Selanjutnya yaitu tahap 16 yang ditunjukkan oleh gambar 6EF dan 7CD. Pada tahap ini karungkel sudah mulai terbentuk pada proses frontonasal. Papila skleral juga sudah mulai terbentuk di bagian bawah retina. Serta karapas primordial melampaui tunas tungkai anterior dan posterior. Setelah itu, pada tahap 17 yang ditunjukkan oleh gambar 7EF, pelat ektodermal atau sisik karapas sudah mulai terbentuk. Selanjutnya yaitu tahap 18 yang ditunjukkan oleh gambar 8A dan B. Pada tahap ini, papila skleral menutupi seluruh retina dan kelopak mata telah terbentuk. Kemudian pada tahap 19 yang ditunjukkan oleh gambar 8C dan D, kelopak mata bawah sudah mulai tumbuh di atas sklera, serta pigmentasi anggota badan telah meningkat. Dan pada tahap 20 yang ditunjukkan oleh gambar 8EF, papila skleral tidak lagi terlihat, papila kulit sudah mulai tumbuh di leher. Anggota badan memiliki sisik ektodermal dan cakar, serta kloaka sepenuhnya terdiferensiasi. Tahap selanjutnya yaitu tahap 21 yang ditunjukkan oleh gambar 9A dan B. Pada tahap ini, kelopak mata atas sudah mulai tumbuh di atas sklera. Lipatan kulit juga telah terbentuk di punggung leher, serta cakar memiliki lipatan kulit. Selanjutnya, pada tahap 22 yang ditunjukkan oleh gambar 9C dan D, kedua kelopak mata memperpanjang pertumbuhan mereka di atas iris. Kepala memiliki garis-garis, anggota badan dan ekor ditutupi oleh sisik yang diselingi oleh lipatan kulit. Dan pada tahap terakhir yaitu tahap 23 yang ditunjukkan oleh gambar 9EF, pupil telah menjadi gelap. Pigmentasi dari karapas, plastron, kepala, ekor dan anggota badan telah meningkat. Jumlah sisik di kepala, anggota badan dan ekor telah meningkat juga. Kura-kura telah menetas dari telurnya. Menetas ya kura-kura. Nah, kawan-kawan, ternyata kura-kura ini memiliki persiapan dalam menetas. Nah, yang pertama yaitu persiapan menetas. Saat embrio sudah cukup berkembang, ia akan mulai mengeluarkan enzim yang membantu memecahkan cangkang telur. Kemudian, masuk ke dalam proses menetasnya. Tukik atau kura-kura muda akan menggunakan gigi telur mereka untuk memecahkan cangkang telur dan keluar dari telur tersebut. Kemudian, tukik atau bayi kura-kura ini akan meninggalkan sarang. Setelah mereka menetas, tukik akan meninggalkan sarang dan mencari makan sendiri, dan sebenarnya tukik ini sangat rentan terhadap predator seperti burung, ular, dan mamalia. Kemudian, pertumbuhan tukik atau kura-kura muda akan terus berkembang selama beberapa tahun. Oke, sekarang kita beranjak ke struktur morfologi dan juga anatomi dari si kura-kura ini. Nah, untuk struktur morfologi si kura-kura ini, dia itu memiliki apa aja sih? Nah, kura-kura memiliki hidung, mulut, rahang bawah, leher, kaki, mata, kepala, tempurung, dan juga ekor. Untuk struktur anatominya, di bagian leher terdapat esofagus, kemudian trakea, dan di bagian tubuhnya terdapat karapaks, paru-paru, perut, pankreas, jantung, hati, usus, plastron, dan ovarium. Untuk di bagian posterior, agak ke bawah ada kandung kemih, kloaka, ekor, dan juga rektum. Tahukah kamu, satu hal yang membuat kura-kura terkenal adalah rentang hidup mereka yang mengesankan. Wah, apa tuh? Terdapat laporan bahwa beberapa kura-kura hidup hingga hampir 2 abad. Salah satu contoh yang terkenal adalah kura-kura bernama Herit. Dia ditangkap oleh Charles Darwin selama perjalanannya pada tahun 1835 dan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di bawah perawatan pakar satwa liar Steve Irwin. Saat meninggal dunia pada tahun 2006, diperkirakan ia telah hidup sekitar 175 tahun. Wah, lama juga ya.